Halo teman-teman, aku jual baju nih teman-teman. Bajunya bisa buat kerja atau buat santai. Ini bajunya netral, tidak ada sangkut paut sama organisasi atau perusahaan. Bahannya adem dan berkerah juga. Pakai sablon dan tangannya ada kantongnya juga ya. Jadi teman-teman jangan lupa pesan di sini di WhatsApp nomor saya. Mau yang tanya-tanya juga silahkan. Segera hubungi ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang ingin custom baju atau bikin baju di organisasinya atau di mananya, di WhatsApp aja di sini, nanti bisa juga custom. Oke, teman-teman. Jangan lupa dipesan ya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Buat teman-teman yang baru, selamat datang. Silahkan di subscribe, di share. Dan teman-teman yang lama, terima kasih, Anda luar biasa. Oke, kali ini saya mau lanjutin lagi yang dari kemarin kan saya udah review juga ya, yang pertanyaan-pertanyaan yang dari teman-teman dari YouTube. Sekarang saya bacain yang keduanya ya. Jangan lupa disimak sampai akhir ya teman-teman. Oke, kali ini datangnya dari Sandal Swallow. Oke, ini merek sandal ya. Bang, kalau umur 17 tahun boleh nggak ikut kerja nyupir? Ijazah cuma SMP, daripada nganggur di rumah, ada lowongan nggak? Oke. 17 tahun belum bisa ya, kecuali mungkin ada teman yang mau jadi dikenakin, ya itu bisa aja. Tapi kita nggak bisa kalau untuk 17 tahun. Ya ini sebenarnya masih masa buat belajar ya kalau di Indonesia ini aturannya. Oke, selanjutnya dari topik bagus. Bang, kalau daftar jadi mekanik bisa bang? Bisa ya, untuk karyawan bisa, cuman nggak di Karawang, tapi harus ngelamar langsung di PT Seindo Mobil yang di pusat ya. Biasanya ngelamarnya itu di job street langsung email sih, langsung email, yaitu standar karyawan lah. Kalau driver langsung ke Karawang, langsung ke pusatnya. Oke, syukur saya sudah dapat project OT. Ini lagi bongkar Koto Harjo. Ini kayaknya driver yang udah gabung ya. Terus dibalas lagi, Yodi Putra, awal masuk daftar sampai proses kerja di mana, berapa lama waktunya? Oke, saya jawab ya, saya coba bantu jawab. Awal masuk biasanya kalau untuk sekarang lebih dipercepat, biasanya sehari langsung dapat unit ya, sehari. Jadi pagi itu ngelamar, langsung training, besoknya langsung dapat unit. Tapi itu yang tercepatnya. Kalau misalnya memang agak lama, biasanya 1 hari setelah ngelamar sih langsung dapat. Oke, selanjutnya Lutfi Roban Rantau. Assalamualaikum Pak, mau tanya, modal B1 umum bisa nggak? Posisi Karawang tapi masih bingung mau ngelamar. Ya gimana ya? Ya intinya gini, SIM B1 umum belum bisa, tapi nggak tahu deh kalau sekarang udah ada kebijakan baru, mungkin bisa ya. Tapi setahu saya nggak bisa. Kalau mau ngelamar ya udah datang aja. Oke, dari pertanyaan Mas Hendra Gunawan. Selamat, semangat. SIM B2 umum harus lewat setahun. Cukup waktu untuk belajar rute hingga jadi driver profesional. Tunggu naik level. Oke, terima kasih Mas Hendra. Dia SIM-nya B2 umum. Sebenarnya kalau B2 umum itu walaupun SIM-nya baru naik ya ngelamar ya bisa, tetap bisa ya. Mungkin dia pengen belajar rute ya, itu nggak masalah. Itu nanti bakal jadi poin plus ketika ngelamar ya. Oke, tetap teman-teman jangan lupa di subscribe, di share, dan tetap tonton video-videonya ya. Oke, dari 2 pertanyaan, Irwan Johana. Assalamualaikum Pak Erik, apakah masih ada loker PT Sil? Saya SIM-nya B2 umum, umur 40 tahun. Dan satu lagi, umur 50 tahun, A umum bisa nggak? Oke, 40 tahun masih bisa, maksimal 45 ya. Dan untuk 50 tahun nggak bisa, dan SIM A umum pun nggak bisa ya. Kita soalnya bawanya truk, nggak ada yang lain. Adanya juga mungkin mobil van, itu harusnya B1 umum sih. Soalnya bannya 6. Miko, Mas Erik mau tanya, berkas lamaran saya sudah siap, cuman kurang 1 rekening BCA atau Mandiri, bisa lanjut? Bisa ya teman-teman. Itu tergantung teman-teman pengen ngelengkapin rekeningnya sekarang atau nanti setelah lulus. Kalau setelah lulus nanti dibantuin buat rekening ya. Tapi ya minusnya nanti teman-teman setelah lulus itu nggak bisa langsung, jadi harus bikin rekening dulu ya. Nanti di sana juga dibuatin surat pengantar ya. Kalau teman-teman ada yang kurang-kurang sebenarnya masih bisa aja. Tinggal datang aja ya.
Mau tanya Mas, kenapa di Makassar Mayora supir bisa bawa mobil SIL tanpa harus ke Tangerang? Mas, sesuai prosedur SIL, makasih. Oke. Ini ada dua kemungkinan. Pertama, dia OTS. OTS itu kayak gimana? Jadi kemarin itu SIL ini lagi ngebutuhin di Mayora Makassar itu banyak ya. Jadi kayak langsung ngambil dari orang sana. Nah, biasanya kayak gitu tuh dari kitanya langsung datang ke sana. Itu misalnya kayak butuh 50 driver atau berapa. Nanti rekrutnya di sana. Tapi itu cuman hanya sekali aja, misalnya 2 hari atau 3 hari. Setelah kebutuhan selesai ya sudah, timnya balik lagi ke sini ya. Dan bukan ke Tangerang sih, tapi ke Karawang ya. Bang Erik di Tasik mau tanya, kalau misalkan udah kerja di SIL dapat project, nanti tidurnya di mana? Buat barang bawaan kita dibawa ditaruh di mana? Apa dapat mes? Oke. Udah dapat tidur di mana? Ya tidur sebenarnya kalau untuk driver logistik mereka pada pintar ya, teman-teman kita yang udah di lapangan pada ya tidur. Kalau mungkin punya duit ya di penginapan atau mungkin ngontrak atau di unit ya. Kan kalau unit truk tronton itu luas banget, di belakangnya bisa tidur. Biasanya kebanyakan kayak gitu ya. Buat bawaan yang kita taruh di mana? Ya biasanya kalau supir-supir sih setahu saya sih ditaruhnya mereka tuh cuman bawa tas gede, itu isinya pakaian, sabun mandi dan peralatan yang sebagainya. Ya di situ ketika mereka mandi ya mungkin kebanyakan di rest area kali. Perlu teman-teman ketahui kalau misalkan memang driver logistik itu emang keras sih di jalannya, harus punya mental ya. Saya pernah kalau ngelihat review kayak gitu kan suka ngelihat ya, memang di situ tempat mandinya, bajunya di situ ya ala kadarnya. Oke, Pak, saya tadi mau berangkat tapi dapat DWA dari kantor B1 umum ikut DS jangan berangkat. Tunggu info aja, itu gimana Pak? Oke. Sebenarnya kalau untuk DS itu nanti itu kalau teman-teman udah ngelamar biasanya kalau untuk DS itu mengikuti kuota. Jadi nggak bisa hari ini teman-teman ngelamar besok langsung DS. Jadi harus nunggu dulu sampai misalkan biasanya sampai 20 orang. Nanti kalau misalkan udah 20 orang dipanggilin. Jadi percuma aja teman-teman datang toh DS-nya belum mulai. Jadi kayak kita sama aja kayak mau sekolah, harus nunggu murid-murid dulu yang lain kumpul kan, kalau udah kumpul baru dipanggilin kayak gitu. Tapi biasanya jaraknya itu cuma 1 minggu atau 2 minggu ya. Oke, Wong Serang, tesnya ribet, kayaknya sejahtera nggak? Tesnya ribet. Sebenarnya tesnya ya biasa aja sih, teman-teman datang tes pengetahuan umum atau tes tertulis sama tes wawancara, tes mengemudi itu sebenarnya udah simpel banget. Oke, gunanya itu tes pengetahuan umum itu jangan-jangan teman-teman itu ya, saya mohon maaf ya, misalnya nggak bisa baca tulis ya kan, itu nanti ngerepotin teman-teman sendiri ya. Itu tujuannya untuk apa teman-teman? Nanti kalau di project itu nggak bisa baca tulis, nanti gimana baca surat jalan, gimana? Nggak bisa dong. Nanti tes mengemudi itu teman-teman punya SIM tapi bisa nggak bawa mobilnya kayak gitu ya. Itu tujuannya untuk tes. Dan tes wawancara itu teman-teman ketika ngobrol di project itu bisa nyambung nggak ya. Jadi kan itu cuma miniatur aja ya, aktualnya nanti di project kayak gitu. Maksudnya kayak teman-teman bisa nggak lulus jadi seorang driver ya. Driver itu bukan sebatas cuman bisa bawa mobil, teman-teman, itu ada hal lain yang harus dikerjain juga ya kayak gitu. Jadi ya ribet enggaknya kembaliin lagi ke teman-teman. Oke, selanjutnya dari Raisaka. Assalamualaikum Mas, SKCK saya udah habis berlaku, saya pindah ke Jakarta, KTP saya masih Bandung, bisa nggak SKCK di Jakarta? Mohon konfirmasi Mas. Oke, biasanya bisa kalau untuk udah beberapa bulan itu di tempat barunya itu bikin surat pengantar ya. Kalaupun nggak bisa ya mungkin harus balik lagi ke Bandung buat bikin SKCK kayak gitu. Tapi setahu saya bisa ya. Selama ngikutin Driveco di Pingsul ada mes bos? Ada ya, nanti di videonya ada yang saya bikin fasilitas driving school ya, nanti saya taruh juga. Bang Erik, maaf mau tanya, abang kalau dibilang DS prioritas dapat unit, nah kalau pelamar biasa SIM udah beda umum terus keterima di prioritasin nggak? Ya sama aja sih sebenarnya, cuman kayak gini, kalau misalnya ada lulusan kayak 1 minggu udah selesai nih DS, nah DS itu pasti
langsung langsung bener dicari unit. Nah, yang pelamar biasa pun sama aja sih sebenarnya. Tapi menuhin yang DS dulu kayak gitu. Sama aja, nggak ada yang ditelantarin. Pak, saya dari PT Sangkini Kuala Tanjung, Sumatera, bekerja 2014. Saya sebagai supir bus, karyawan, dan forklift. Dan apakah bisa saya mengaplikasikan Sumatera Utara? Oke, ya bisa aja. Kan dia udah jadi supir, udah punya pengalaman, bisa bawa mobil, berkasnya ada, ya udah ngelamar. Mas Erik, gimana kalau belum punya IKTP, hanya IKTP sementara bisa nggak? Bisa ya. Pakai surat yang IKTP sementara itu juga bisa ya. Tapi masa berlakunya kan itu cuma 6 bulan. Oke teman-teman, itu aja pertanyaannya dari teman-teman kita. Semoga dapat terjawab. Ini hanya semata-mata hanya pengetahuan saya. Kalau misalnya memang ada yang kurang, teman-teman bisa koreksi atau kayak gimana ya. Atau yang bertanya lagi seputar pertanyaannya, silakan ya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa. Tetap jaga kesehatannya ya. Bye bye.